Perkenalkan, nama saya Daniel Raja Gugu dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan proses pembuatan golongan unsur utama. Dalam materi ini, jumlah unsur banyak sekali, baik secara alamiah maupun yang buatan. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan dalam kolom-kolom yang disebut dengan golongan dan dalam baris yang disebut dengan periode. Secara garis besar, unsur-unsur tersebut dibedakan atas unsur utama dan unsur-unsur transisi. Saat ini kita akan mempelajari unsur-unsur golongan utama. Unsur-unsur golongan utama yaitu golongan 1A sampai dengan golongan 8A, 9A. Kelimpahan unsur golongan utama yang pertama alkali. Kelimpahan unsur golongan utama yang pertama alkali. Unsur-unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik. Unsur yang meliputi Li atau litium, Na atau natrium, K atau kalium, Rb atau rubidium, Cs atau cesium, dan Fr atau francium. Logam alkali memiliki kecenderungan melepaskan elektron. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion Na yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai garam dapur atau NaCl. Dan yang kedua, alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A. Dalam sistem periodik, unsur yang meliputi Be atau berilium, Mg atau magnesium, Ca atau kalsium, Sr atau strontium, Ba atau barium, R atau radium. Unsur-unsur logam di alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya karena bersifat reaktif. Seperti halnya berilium ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril, dan magnesium ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit. Keberadaan kalsium banyak ditemukan pada cangkang kerang karena mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 banyak dalam kadar yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan batu gamping, cangkang telur, keramik, atau bahan lainnya. Hal ini terlihat dari tingkat kekerasan cangkang kerang. Semakin keras cangkang, maka semakin tinggi kandungan kalsium karbonat atau CaCO3-nya. Yang ketiga, aluminium. Dalam sistem periodik, unsur aluminium terletak pada golongan 3A, dan periode ketiga yang merupakan unsur peringkat ketiga terbanyak di kulit bumi atau dengan jumlah 7,5% setelah unsur oksigen dan silikon. Biji aluminium yang paling penting adalah bauksit atau Al2O3NH2O dan kriolit. Umumnya Al terdapat pada batuan aluminosiליkat ditemukan bergabung dengan silikon dan oksigen yang banyak ditemukan dalam karang sebagai genit dari tanah liat. Yang keempat, oksigen. Oksigen merupakan unsur oksigen dalam sistem periodik, terletak pada golongan 4A, periode kedua. Di sekitar kita banyak senyawa yang mengandung oksigen seperti air, batuan, tumbuhan, dan hewan, serta tubuh manusia sendiri. Oksigen di alam terdapat dalam keadaan bebas dan persenyawaannya dalam bentuk persenyawaan oksigen terikat pada senyawa-senyawa nitrat, sulfat, fosfat, dan juga dalam biji oksida logam. Secara alami, oksigen terbentuk dari hasil fotosintesis seperti tumbuhan dan plankton di laut yang berperan menjaga jumlah oksigen di atmosfer. Yang kelima, silikon. Silikon dalam sistem periodik, unsur terletak pada golongan 5A dan periode ketiga. Silikon menggunakan unsur kedua terbanyak di kulit bumi setelah oksigen dengan jumlah 25,67%. Kelimpahan unsur silikon di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawa silikat, yaitu senyawa silikon
dengan oksigen SiO2 dan sebagai kompleks silikat tersusun dari SiO2 dengan oksida yang lain seperti CaCO, MgO, dan K2O, misalnya tanah lempung, mika muksiot, atau Kal3Si3Al10 atau OH2, granit dan kuarsa SiO2 atau silikat. Yang keenam, belerang. Unsur belerang dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 6A periodik ketiga. Belerang berasal dari bahasa Latin yaitu sufflehium yang artinya batu belerang. Kelimpahan unsur belerang yang di alam ada yang ditemukan dalam keadaan bebas dan dalam keadaan bentuk persenyawaan. Senyawa belerang dalam bentuk sulfida misalnya besi sulfida atau FeS dan seng sulfida ZnS, dalam bentuk senyawa sifat sulfat seperti gips atau gipsum atau CaSO4 2H2O dan barit BaSO4 dan garam Epson NgSO4 7H2O. Belerang juga terdapat dalam gas alam seperti H2S dan SO2. Yang ketujuh, halogen. Unsur-unsur halogen terletak pada golongan 7A. Dalam sistem periodik, unsur yang meliputi F atau fluorin, Cl klorin, Br bromin, iodin, dan At astatin. Halogen sangat reaktif sehingga alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawa. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata kalau yang berarti garam karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Kelimpahan unsur-unsur halogen ini banyak terdapat di lautan. Yang ke-8, gas mulia. Unsur-unsur gas mulia dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A yang meliputi helium He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, xenon Xe, dan radon Rn. Sesuai dengan namanya, unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi penuh sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa melainkan dalam bentuk atom-atomnya dan dikatakan sebagai unsur bebas. Unsur gas mulia yang paling terbanyak terdapat di udara adalah argon, sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit terdapat pada radon yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek. Sifat-sifat golongan unsur utama. Yang pertama, unsur golongan 1A. Unsur-unsur golongan alkali semua bersifat logam dan yang sangat reaktif. Reaktifan unsur-unsur alkali sebabkan memiliki energi ionisasi kecil sehingga cenderung melepaskan elektron valensinya. Semua unsur alkali berwarna putih pada suhu kamar. Semua unsur alkali berwujud padat kecuali cesium yang berwujud air. Natrium adalah logam yang bersifat lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau. Unsur kalium lebih lunak dari natrium. Logam litium, natrium, dan kalium memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis air yang kurang dari 1,0 gram per cm kubik, sehingga ketiga logam tersebut akan terapung di atas air. Tetapi ketiga logam ini tidak reaktif terdapat dan bereaksi sangat dahsyat yang disertai nyala api. Yang kedua, golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga dengan logam alkali tanah. Unsur golongan ini cukup reaktif tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan unsur-unsur logam alkali. Unsur golongan ini cukup reaktif tetapi tidak dengan alkali. Logam alkali tanah memiliki energi ionisasi yang cukup rendah sehingga mudah melepaskan kedua elektron valensinya membentuk kation bermuatan positif plus 2. Berilium kurang reaktif terhadap air. Magnesium bereaksi agak lambat pada suhu kamar tetapi lebih cepat dengan uap air. Kalium bereaksi dengan cepat dengan air. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen membentuk oksida logam. Yang ketiga, golongan 3A. Unsur golongan 3A sering disebut juga dengan golongan-golongan barit. Aluminium memiliki 3 elektron valensi, maka aluminium dapat membentuk kation bermuatan 3+. Aluminium dapat bereaksi dengan gas klorin membentuk aluminium klorida AlCl3. Aluminium berklorida dapat membentuk polimer yang disebut dengan polia aluminium
klorida PaC. Senyawa ini dapat dipakai untuk menjernihkan air. Yang keempat, golongan 4A. Unsur golongan 4A disebut juga dengan unsur golongan karbon. Contohnya unsur golongan 4A adalah karbon dan silikon. Karbon membentuk kristal seperti granit dan intan. Ada juga yang non kristal atau disebut amorf. Granit, grafit bersifat lunak, dapat mengantarkan listrik atau konduktor, sedangkan intan bersifat keras dan tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Untuk silikon berupa padatan keras dengan struktur serupa dengan intan, berwarna yang abu mengkilap serupa dengan intan. Data hantarnya kecil pada suhu kamar, tetapi suhu tinggi menjadi konduktor yang baik. Sifat golongan 5A dan 6A. Unsur golongan 5A juga disebut dengan unsur golongan nitrogen, sedangkan unsur 6A disebut dengan halogen. Pada suhu kamar, nitrogen reaktif dan kurang reaktif sebab katanya kuat, akan tetapi pada suhu tinggi nitrogen bereaksi dengan unsur lain seperti dengan oksigen menghasilkan NO. Oksigen merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berwujud gas pada keadaan normal. Molekul oksigen merupakan gas reaktif yang dapat bereaksi dan banyak zat umumnya menghasilkan oksida. Yang ketujuh, golongan unsur utama. Unsur golongan menempati golongan 7A dinamakan unsur-unsur halogen. Artinya pembuatan garam, unsur halogen sangat reaktif sehingga ditemukan dalam bentuk senyawa. Unsur-unsur halogen mudah dikenali dari bau dan warnanya. Halogen umumnya berbau menyengat, terutama klorin atau bromin. Bromin artinya pesing. Kedua gas ini racun sehingga penanganannya harus hati-hati. Kereaktifan halogen dapat juga dipelajari dari anivitas elektron. Makin besar anivitas elektron, makin reaktif unsur tersebut. Yang ke-8, golongan 8A. Unsur-unsur golongan utama 8A atau gas mulia memiliki 8 elektron sehingga bersifat stabil. Makin besar energi ionisasi gas mulia, makin sukar gas tersebut untuk bereaksi pada tekanan normal. Hampir semua gas mulia dapat dicairkan kecuali gas helium. Selanjutnya, proses pembuatan golongan utama. Pembuatan gas mulia tidak disintesis dengan laboratorium. Untuk pengadanya cukup dengan mengambil kesediaan yang berada di alam. Yang pertama, pengambilan helium atau He dari gas alam. Helium dapat ditemukan dari gas alam yang diembunkan helium sehingga diperoleh produk yang berupa campuran helium atau He. Yang kedua, pengambilan NeArKrXe dari udara. Pada tahap awal dilakukan pemisahan udara dari CO2 dan uap air. Selanjutnya udara diembunkan dan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. Hasil proses sebagian besar udara membentuk fase cair dan kandungan gas mulia lebih banyak, sekitar 60%. Langkah berikutnya, ArKr dan Xe dipisahkan dengan menggunakan proses adsorpsi dan destilasi fraksionisasi. Proses absorpsi tahap awal, nitrogen dan oksigen dipisahkan terlebih dahulu dengan mereaksikan oksigen dengan Cu panas, sedangkan Ne direaksikan dengan Mg membentuk magnesium nitrida. Hasil dari pemisahan ini diadopsi oleh arang teraktivitasi. B. Proses destilasi bertingkat. Proses destilasi bertingkat adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih zat. Titik didih Ne2 paling tinggi sehingga N2 dapat dipisahkan terlebih dahulu, kemudian air dan O2 dipisahkan. Yang ketiga, perolehan radon atau Rn. Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U-238 dan peluruhan langsung dari Ra-226. Radon cepat penyuruh
melurus menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Selanjutnya, pembuatan unsur halogen. Berikut cara pembuatan unsur halogen. Yang pertama, pembuatan fluorin F2 dan gas fluorin F2 jarang dibuat di laboratorium. Kemudian ditambah. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis. Garam fluorida KH2 dilarutkan dengan HF cair, kemudian ditambahkan dengan lip 3%. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana sebagai katode baja dan sebagai anoda karbon. Reaksinya KHF2 menjadi K+ tambah HF2 dikurang HF2 menjadi H+ tambah katoda 2F, katodenya 2H+ tambah 2E menjadi H2 anoda. Anodanya 2F menjadi F2 plus 2E. Pembuatan klorin secara komersial. Yang kedua, pembuatan klorin secara komersial atau Cl2 dihasilkan dari elektrolisis leburan NaCl. Proses elektrolisis katodenya atau besi Na+ tambah E menghasilkan Na. Anodanya karbon 2Cl menghasilkan Cl2 plus 2E. Prosesnya dicairkan. Yang ketiga, pembuatan bromin Br2 secara komersial. Bromin dipisahkan dari senyawa dengan cara mengalirkan gas klorin ke dalam larutan induk yang berasal dari air laut. Air laut merupakan setiap dari 1 meter kubik air laut terdapat 3 kg bromin Br2. Reaksinya Cl atau Cl plus 2Br dikurang Br menghasilkan 2Cl min plus Br2. Yang diperhatikan, Br2 dalam air mengalami hidrolisis. Br2 plus ditambah Br2 ditambah H2O menghasilkan 2H+ tambah Br min ditambah BRO dikurang BRO. Namun reaksinya dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut hingga pH-nya 3,5. 4. Pembuatan lodin atau I2. Lodium dapat dibuat secara reduksi ion iodat mengalirkan natrium hidrogenus sulfit keadaan garam Cili NaLO3. Berikut reaksinya. Reduksinya IO3 min ditambah 6H plus ditambah 5E min menghasilkan setengah I2 tambah 3H2O dikali 2 oksidasinya, dan H2 oksidasi HSO3 min ditambah H2O menghasilkan HSO4 min plus 2H plus tambah 2E min dikali 5. Itu untuk lodium. Dan sisa larutan kemudian dialiri gas Cl2 Ki tambah Cl2 menghasilkan 2KCl plus I2. Pembuatan astatin dari penembakan Bi. LiCl sebagai berikut. Diperoleh dengan elektrolisis lehan LiCl. Li tambah I tambah E menghasilkan Li anoda. Natrium dibuat elektrolisis klorida yang dicampur dengan kalsium klorida yang disebut proses Down. Pembuatan unsur alkali. Tanah mempunyai harga potensial elektroda sangat negatif, sehingga pembuatan logam alkali tanah dilakukan dengan cara elektrolisis lelehan garamnya, kecuali berilium. Selanjutnya, pemanfaatan unsur golongan utama. Pemanfaatan gas mulia. Yang A, pemanfaatan unsur gas mulia. Unsur kegunaan atau manfaat helium. Yang pertama, helium.
Pengisi balon gas karena ringan dan tidak reaktif. Dalam bentuk cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua, neon digunakan untuk mengisi lampu reklame yang memberikan warna merah ketika dialiri listrik. Yang ketiga, argon untuk membuat atmosfer inert dalam pengelasan logam titanium. Yang ketiga, krypton. Yang keempat, krypton pengisi lampu reklame landasan pesawat. Yang kelima, xenon pengisi lampu reklame. Yang keenam, radon untuk sistem peringatan lampu kadar Rn pada bebatuan dijadikan indikator adanya gempa bumi. Selanjutnya, pemanfaatan unsur alkali. Unsur kegunaan dan manfaat. Litium, ion litium digunakan untuk baterai, smartphone, laptop, dan lain-lain. Natrium, uap Na digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Kalium di dalam tubuh berfungsi untuk meredakan tegangan di dinding pembuluh darah. Yang keempat, rubidium digunakan sebagai isolator untuk aplikasi navigasi dan komunikasi militer. Selanjutnya, pemanfaatan unsur halogen, unsur dan manfaatnya. Fluorin, persenyawaan fluorin. Fluorin dan persenyawaan fluorin. Freon digunakan sebagai pendingin dan senyawanya digunakan untuk disinfektan pada air minum dan kolam renang. Selanjutnya, bromin digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon. Iodin digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam. Selanjutnya, pemanfaatan unsur alkali tanah. Pemanfaatan unsur kegunaan. Berilium pada logam agar lebih kuat tapi ringan, misal kemudi pesawat jet. Magnesium paduan dari Mg, AlClCu untuk dikonstruksi terbang pesawat. Kalsium banyak terkandung dalam susu, merupakan unsur penting pada tulang, gigi, dan dedaunan. Strontium, senyawa untuk kembang api. Barium. Yang kelima, radium untuk menghasilkan gas radon. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wali taufik. Terima kasih.